Sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di kanal TV Anak Bangsa bersama saya Andre Vincent Wenas dan sahabat saya Rudy S. Kamri. Kali ini kita bicara seputar pilkada serentak yang diwarnai dengan pandemi COVID-19. Dan kita tahu selama pandemi ini banyak program-program bansos atau bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Namun ada hal yang kita mesti cermati, yaitu seringkali ada indikasi yang kita lihat bahwa bansos untuk pandemi COVID-19 ini juga dipakai oleh para petahana utamanya di dalam kontestasi pilkada serentak nanti ini sebagai alat untuk kampanye, yaitu mereka menyalahgunakan bansos sebagai alat untuk kampanye mereka. Nah, saya ingin tahu bagaimana pendapat seorang Rudy S. Kamri, pengamat sosial politik yang sudah kita kenal bersama ini mengenai isu politik ini. Bagaimana, Mas Rudy? Oke, terima kasih Mas Andre, sahabat Indonesia. Ini saya melihat ada dua hal, Mas. Pertama adalah masalah dilema bahwa pada saat sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19 yang belum mencapai titik menurunnya. Di sisi lain kita melihat pilkada harus diadakan. Ya. Kalau terlalu banyak diundur nanti akan mengganggu sistem ketatanegaraan kita. Ya. Itu yang menjadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ada tragedi juga. Ada tragedi juga. Bahwa ada beberapa orang yang sangat tidak manusiawi gitu, memanfaatkan bantuan sosial untuk rakyat miskin, terutama bagi peserta petahana ini. Tidak etis secara politik ini. Sangat tidak etis secara politik berarti ini. Sangat tidak etis. Tapi sebetulnya Pak Andre, ini sudah diatur, ada aturan di Undang-Undang tahun 2016 katanya tentang pemilu. Nah, sekarang tinggal Bawaslu. Ini bagaimana peran Bawaslu di sini ya? Secara normatif Bawaslu sudah mengatakan apabila ada calon baik itu calon gubernur, calon bupati maupun calon wali kota yang menggunakan dana bansos kemudian direkayasa dikemas atau direkayasa dengan ada foto dirinya itu punya potensi akan di take down atau dibatalkan kepesertaannya. Ini aturan baku. Ya kan? Pertanyaannya adalah di Indonesia ini yang paling penting justru eksekusinya. Aturan ada, pelaksanaannya seringkali mandul. Ini yang menjadi concern kita bersama supaya kita sebagai masyarakat gitu mempunyai kepedulian mengawasi hal ini jangan sampai terjadi. Kalau saya melihat bahwa sebetulnya pelanggaran etika itu menurut saya jauh lebih tinggi dibandingkan pelanggaran hukum. Jadi ini mudah-mudahan para pemegang kekuasaan terutama di KPU dan Bawaslu ini mulai strict terhadap aturan gitu ya. Kalau ada calon dari incumbent atau petahana yang memanfaatkan bansos dan merekayasa seolah-olah menjadi bantuan pribadinya, itu adalah memalukan. Ini penting sekali karena kita memilih kontestasi ini kan memilih figur. Memilih figur itu juga harus dengan filter moral. Artinya bagaimana etika politik seorang kontestan apakah dia petahana ataupun penantang barunya. Nah, ini yang penting sekali. Nah, kalau mereka masih melakukan hal-hal yang memalukan tadi yang seperti Mas Budi bilang, apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat pemilih? Kita mempunyai kelompok masyarakat civil society. Kita harus berani bersuara keras, kalau perlu sampai ke MK, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir. Dan seperti yang Mas Andri bilang tadi, kalau ada calon pemimpin awalnya sudah tidak benar gitu ya, pasti dalam proses dan ujungnya pasti tidak akan benar juga. Ini yang menjadi concern kita, harus mengkritisi hal ini. Ajakan dari seorang Rudy S. Kamri agar para social influencer, masyarakat sipil yang tersadarkan untuk selalu kritis menyikapi perilaku politik menyimpang dari para petahana atau kontestan politik yang memanfaatkan bansos yang seyogianya dari pemerintah langsung pada masyarakat sebagai alat kampanye mereka. Dan inilah tindakan-tindakan yang memalukan kalau menurut Rudy S. Kamri. Nah, masalahnya sekarang Mas Rudy seorang petahana katakan begitu kan dia punya semacam hegemoni politik, kekuasaan yang bisa mempengaruhi semua bawahannya. Ada infrastrukturnya yang dia punya. Dan mereka takut untuk mengkritisi atasannya. Bagaimana sebaiknya ini disikapi ya? Kita sudah punya perangkat Pak Andre. Yang pertama adalah perangkat dari KPU.
KPU ada Bawaslu juga. ada Bawaslu juga, Dan kemudian ada civil society. dan ada civil society. 3 kelompok ini harusnya berperan berat, ya. Ini penting sekali. Jadi Mas Budi juga mempertanyakan bagaimana Bawaslu utamanya yang mengawasi proses demokrasi ini berjalan secara jurdil, luber, yang seyogianya seharusnya jangan sampai dikhianati oleh perilaku-perilaku menyimpang dari para politisi. Dan Pak Andre, ini sudah ada indikasi ke arah sana. Dan ini sudah ada indikasi. Ada indikasi. Jadi ada beberapa daerah, karena bansos kan sudah berjalan ini. Ya. Bansos dalam rangka pandemi COVID-19 sudah berjalan. Ada beberapa daerah yang sudah merekayasa itu. Ada foto dirinya dimasukkan di situ. Kalau mungkin pada saat ditanya kenapa, akhirnya itu satu kesalahan teknis dan sebagainya. Selalu ada alasan. Satu alasan. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Ujung-ujungnya minta maaf. Iya. Ini bagaimana menurut saya adalah tragedi politik. Nah, ini tragedi politik, saya setuju sekali itu. Karena apa? Bagaimana seorang pemimpin memanfaatkan kesulitan rakyat ya untuk menerai kekuasaan, ini kan bahaya. Dan ini merupakannya menurut saya adalah perhara demokrasi. Ya, sahabat Indonesia, libido kekuasaan dari para politisi ini memang harus berjalan pada relnya dan harus diawasi oleh social influencer, dan instrumen yang resmi adalah KPU dan Bawaslu seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Rudi. Dan jangan sampai berhenti untuk bersikap kritis. Kita harus jaga proses demokrasi ini berjalan pada jalur yang seharusnya. Demikian, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.